Halo, kembali lagi di channel Mika Hiskia. Kali ini lanjut bahas tentang Arduino. Yang kemarin pertama itu kan kita bahas tentang inputnya, yang eh, pull up sama pull down. Nah, sekarang kita coba bikin inputnya itu kalau yang dasar-dasar kan pasti ada toggle, kalau toggle switch, toggle push button. Sebelum lanjut, kita cari dulu pengertian toggle-nya itu apa. Jadi toggle itu kalau di Google itu bahasa Indonesianya beralih. Jadi mungkin dia beralih dari satu titik ke titik lain atau satu kondisi ke kondisi lain. Nah, itu yang dinamain toggle. Kalau toggle switch sendiri itu kita lihat di Google seperti ini. Jadi toggle switch itu eh, kayak saklar yang begini ya. Eh, jadi seperti itu. Kayak kalau kita search di Google juga kadang Arduino itu banyak tentang apa toggle switch, terus push button as a toggle switch. Terus ya pokoknya kata-kata toggle gitu loh. Jadi kali ini mau coba bahas tentang pengertian toggle, peralihan. Berarti kita menggunakan push button untuk mengalihkan suatu kondisi. Oke, jadi aku udah buat eh, kodenya sederhana aja. Jadi untuk merubah posisi LED ini dia pakai dua metode. Pertama dari kondisi LED itu sendiri yang dibaca, terus kedua kondisi dari switch atau push button itu. Nah, yang pertama kita mau coba itu yang kondisi dari LED itu sendiri. Ini dia kodenya. Coba kita nyalain simulasinya. Nah, kita tekan, dia nyala, dilepas, dia masih nyala, ditekan, dia mati, ditekan lagi, dia nyala, kadang enggak. Itu karena ada efek dari the bouncing push buttonnya. Jadi dia ketika ditekan dia itu cepat sekali naik dan turun ya. Jadi kalau ini harus agak lama ditekan, baru dia nyala, ditekan agak lama, dia mati. Nah, yang satu lagi itu berdasar kondisinya beralih berdasarkan nilai dari ini, dari tombol push buttonnya ini. Kalau tadi yang pertama berdasarkan nilai dari LED-nya. Nah, ini kalau misalnya kita start simulation, ini kita tekan, dia nyala, kita tekan dia mati, kita tekan dia nyala, sama. Cuman metodenya berbeda gitu. Jadi untuk inputnya kita pakai pull down ya. Jadi dia membaca nilai logika high saat ditekan, saat nggak ditekan dia logika low, seperti video pertama. Nah, untuk programnya yang pertama itu seperti ini, jadi sederhana. Jadi kita membaca perubahan itu di kondisi LED. Nah, ini kondisi LED. Jadi kondisi LED itu saat kondisi tombol baru dan kondisi tombol lama itu berbeda, maka kondisi LED itu beralih dari kondisi sebelumnya. Seperti itu penjelasannya. Jadi untuk program yang pertama itu seperti biasa kita set
pin 13 itu untuk LED merah, terus pin 2 itu input, kita pakai pull down resistor. Nah, kemudian kita kasih variabel yang berubah-ubah. Jadi kondisi yang berubah itu kondisi apa aja? Pertama kondisi tombolnya, kita bilang kondisi tombol lama, kemudian kondisi tombol baru, itu semua kita set low. Nah, kemudian kondisi LED. Kondisi LED kita bikin integer, itu kita kasih nilai low. Kemudian karena hanya tiga variabel itu aja yang berubah-ubah. Dan di sini kita mengkhususkan membaca kondisi LED berdasarkan perubahan tombol yang ditekan. Nah, ini kemudian kita masuk ke void setup yang pertama sekali. Itu seperti biasa kita set tadi pin 13, pin 2, 13 sebagai output, 2 sebagai input. Nah, ini dia pin 2. Nah, kita di setupnya tadi kita langsung low kan dulu. Jadi saat pertama kali program nyala lampu low. Nah, ini dia kondisi void loop-nya di mana program itu berjalan berulang-ulang. Pertama itu kondisi tombol baru itu sama dengan digital read pin switch. Nah, itu membaca dan menyimpan nilai tombol di variabel yang dibuat tadi. Jadi kondisi tombol baru itu kalau ditekan dia nilainya apa, itu disimpan di kondisi tombol baru. Kemudian kita pakai logika if. Kondisi tombol baru itu high kalau ditekan, dan kondisi tombol lama low, sebelumnya low. Kalau dua kondisi itu terpenuhi, dia akan melanjutkan ke perintah berikutnya, yaitu mengalihkan kondisi LED ya sebelum itu dinyalakan. Jadi kondisi LED tadi yang pertama sekali kan low. Nah, ini kondisi LED-nya yang low, itu kondisi LED dirubah. Nah, ini. Jadi dia high, baru digital right pin LED merah dengan kondisi LED yang baru, yaitu high. Karena ketika tombolnya ditekan, ini high, tombolnya ditekan, dan kondisi tombol low saat pertama kalinya tadi low, itu terpenuhi, maka LED yang sebelumnya dirubah nilainya menjadi high di sini, baru ditulis. Nah, udah seperti itu aja programnya. Habis itu berulang lagi, dia cek lagi kondisi tombolnya seperti apa. Kalau misalnya nggak ditekan, berarti kondisi tombol baru low. Low, logika N dengan low, itu kan nggak terpenuhi. Karena kondisi tombol baru itu kan low, berarti dia 0 lah ya. 0 dan 1. 1 dan 0. Berarti hasilnya 0, bukan 1. Logika N. Berarti yang ini itu dilewati, dia baca lagi ke atas. Terusnya begitu. Sampai kondisi tombol baru ditekan. Nah, kalau ditekan high dan kondisi tombol sebelumnya low, itu dia berubah, dia nyalain. Nah, tadi kondisi LED sebelumnya kan nyala, high. Nah, itu dirubah lagi, dialihkan, beralih, ditoggle lagi menjadi low. Nah, pas ditekan sekali lagi, lampunya mati. Nah, itu untuk yang pertama, yang ini. Kalau nyalain ya, nih kita tekan, dia nyala. Tapi itu hanya membaca nilai lampunya nilai LED-nya. Bukan dari nilai sini. Kita tekan lagi, mati. Nah, ini harus 2 kali ditekan karena dia ada debounce. Untuk mengatasi debounce-nya itu kita bisa
kasih delay 50 atau berapalah, kita kasih delay dari pembacaan digital read-nya. Nah, yang kedua itu ini coba ini kita nyalain. Kita gedein. Ini biar kelihatan. Ini code-nya. Nah, ini dia. Dinyalain, ditekan. Belum dinyalain. Start simulation. Oke. Nah, ini ditekan, nyala. Nyalakan hijau, ditekan lagi mati. Nyala, mati, nyala, mati. Itu. Penjelasannya itu seperti ini, hampir seperti yang tadi. Nah, ini dia. Ini dia, biar agak gede dikit. Nah, pertama itu seperti biasa. Pinnya kita atur, outputnya 13 itu untuk LED. LED merah, tapi kita pakai hijau. Tinggal ganti aja. Nah, terus pin inputnya 2, kita pakai pull down input. Nah, sama variabel yang berubah-ubah itu untuk kondisi switch itu apa aja. Sama seperti tadi, kondisi tombol lama, kondisi tombol baru. Jadi kondisi tombolnya itu dilihat, dia lama nilainya berapa, baru nilainya berapa. Nah, perbedaannya di sini. Kalau tadi kan kita pakai kondisi LED, integer kondisi LED kita bikin low. Kalau yang kedua, kita berdasarkan kondisi tombol. Ini dia kondisi tombol, tapi aku nggak tulis kondisi tombol, hanya kondisi saja. Nah, kemudian kita masuk ke, ini kita kasih byte. Karena nanti ini bisa berkelanjutan programnya yang ini untuk yang multi-stage. Kalau yang tadi itu hanya berdasarkan outputnya saja. Nah, ini kalau berdasarkan input. Jadi inputnya kan kita bisa toggle sampai berapa kali tekan. Oke, itu nanti video berikutnya. Lanjut ke void setup-nya seperti biasa. Pin mode-nya kita set ya. Pin 13. Ini LED merah, tapi LED-nya kita pakai hijau. Tinggal ganti aja. Nah, kemudian pas setup pertama sekali kita matikan lampunya. Terus pin mode, pin switch input. Untuk pin 2 kita set input pakai pull down. Masuk berikutnya ke void loop di mana programnya berjalan berulang-ulang. Sama seperti sebelumnya, pembacaan digital write pin switch di pin 2 tadi itu kita simpan di kondisi tombol baru, variabel yang bisa berubah-ubah tadi. Oke, itu satu. Kemudian kita lanjut ke logikanya. Logikanya sama. Kondisi tombol baru tidak sama dengan kondisi tombol lama. Jika terpenuhi. Nah, seperti itu. Ini penulisannya logikanya sama dengan yang tadi. Kan jadi yang seperti ini sama yang ini. Jadi biar ada variasi, biar tahu sebenarnya pakai logika N. Oke, jadi kondisi tombol baru tidak sama dengan kondisi lama, tombol lama. Itu berarti kan pertanyaan apakah tombol ditekan. Jika kondisi tombol baru high, itu ditekan kan? Iya, ketika dari sini jawabannya iya, terpenuhi. Itu kan berarti di sini kondisi tombol baru high. Nah, kalau dia high ditekan, kita variabel kondisi tadi yang ini itu kita plus, kita tambah. Jika kondisinya 1, lebih dari 1, maka 0. Jadi langsung kita balikin lagi. Kalau dia 0, plus 1, nyalakan lampu. Kalau dia sudah 1, kembalikan lagi ke 0. Jadi 1, 0, 1, 0, 1, 0.
Makanya tadi disebutkan yang seperti ini, kondisi tombol ini bisa kita pakai untuk multi-stage nanti. Jadi tadi sampai kondisinya, jadi kan tadi kondisi tombol itu kan 0. Nah, kondisinya kita plus satu. Kita plus 1, terus dia naik. Jika kondisi 1 lebih besar daripada 1, kan ini belum lebih besar daripada 1, masih 1. Jadi kita lewat digital right, pin merah low. Nah, ini nggak ke sini, tapi kita ke sini. Jika kondisi sama dengan 1, yang tadi kan kondisinya 1, karena baru nyala. Pertama sekali nyala kan tadi dia kondisinya itu 0. Nih ya, 0 ini 0. 0. Nah, high, kondisi plus increment 1, karena dia belum memenuhi kondisi di sini, yang ini, dia melewati yang ini. Nah, melewati yang ini. Jadi dia ke kondisi ini. Kalau kondisinya sama dengan 1, dia nyalain lampunya. Udah, balik lagi, kondisi tombol lama sama dengan kondisi tombol baru. Nah, ini penting juga nih. Jadi yang nilai lama yang disebutkan itu menjadi yang baru. Ngerti nggak? Kondisi tombol yang baru ditekan tadi, itu jadi yang lama. Nanti di atas itu bacanya di sini. Yang baru tadi jadi yang lama ini. Udah berulang lagi. Jadi kalau dilepaskan kan berarti dia pull down, nilainya 0. Nah, sedangkan kondisi yang saat pertama tadi kita nyalakan itu 1. Jadi ini tidak sesuai. Sesuai. Iya. Jadi dia tidak ditekan. Jadi kondisi baru tidak high, kan karena nggak ditekan, ya kan? Karena kondisi sebentar. Tombol baru tidak sama dengan, oh iya benar. Salah tadi, salah. Jadi kondisi tombol baru, kondisi yang pertama sekali nyala tadi kan 1. Ini nilainya 1. Mana nih? Ini nilainya 1. Ya kan? Setelah kita tekan tadi kondisi tombol lama. Nah, kondisi tombol baru 0. Ini kan nggak sama, berarti kondisinya terpenuhi kan? Karena kondisinya terpenuhi dia ke sini. Dia jalan ke sini, terus kondisi tombol baru itu dia high apa enggak? Ternyata enggak, kondisi tombol baru 0 ini. 0. Karena dia bukan high, dia mana nggak bisa turun. Dia karena bukan high, ini dia hapus dulu. Mana hapusnya? Karena dia bukan high, dia nggak increment, dia lewatin. Dia nggak ini, dia kondisi if-nya ini langsung ke bawah, langsung ke sini. Kondisi tombol barunya tadi berarti kan nggak ditekan, seperti itu. Jadi dia tetap sama. Kalau misalnya kita tekan lagi, kondisi tombol lama tadi kan masih 0 ya, masih 0, kondisi tombol lama kan nggak ditekan tadi 0. Nah, kalau kita tekan baru 1, berarti kan dia ini kondisinya terpenuhi. Berarti dia lari ke sini. Ke high sini, ditanya apakah high? Iya. Kalau high dia jalanin dari fungsi high-nya ini, fungsi if-nya. Fungsi if-nya dijalanin. Ini dia dijalanin. Nah, ini dia baca lagi. Tadi kan kondisi sebelumnya kan
nilai kondisi tadi itu kan nilainya 1, yang ini 1, ditambahin 1 lagi jadi 2. Nah, apakah kondisi, nilai kondisi lebih besar daripada 2? Iya, jalankan perintah berikutnya, rubah nilai kondisi jadi 0. Jadi 0. Nah, setelah ini terpenuhi kan dia jalan ke sini. Jalan ke sini. Apa perintahnya? Matikan lampunya low. Jadi saat tombol kedua kali ditekan, dia akan memerintahkan pin LED merah bernilai low dan merubah kondisi nilainya menjadi 0. Setelah tadi 1 ditambah 1 sama dengan 2, diberikan fungsi if, jika lebih besar dari 1, rubah kondisi menjadi 0. Jadi dia balik lagi. Nanti setelah 1 plus 2 jadi 0. 1 plus 2 plus 1 jadi 0. Nah, seperti itu perbedaannya. Nah, jadi sebentar dihapus dulu. Jadi mana nih? Ini. Jadi yang kedua ini membaca dari nilai tombolnya ini. Jadi kalau misalnya kita jalanin, kita tekan. Nah, tekan, dia nyala. Dia nyala karena yang kondisi ini tadi, nilai kondisi sama dengan 0, itu berubah jadi 1. Kalau dia 1, nyalakan lampu LED-nya, LED merah. Kalau dia 2, kondisinya dirubah dulu jadi 0, karena dia udah terpenuhi kondisinya lebih besar daripada 2, dia suruh matiin dulu. Matiin lampunya dulu. Matiin lampunya, habis itu dia ke perintah selanjutnya. Kondisi tombol lama sama dengan kondisi tombol baru. Jadi 2 ini sebenarnya yang penting. Yang di sini, di toggle di sini, kondisi if toggle pertama sama perubahan setelah ditekan. Ini 2 ini. Kalau di sini dia itu yang mana nih? Ini kondisi tombol baru ini sama dengan yang ini. Maksudnya bukan sama, harus di flip flop, dibalikin. Kalau ini terpenuhi, balikin lagi. Kalau ini terpenuhi, balikin lagi. Gitu-gitu seterusnya. Nah, yang pertama program kita coba tadi itu berdasarkan nilai dari LED, kondisi LED-nya ini yang kita baca, yang kita rubah. Ini dia. Kondisi LED, peralihan kondisi LED. Kalau yang kedua peralihan kondisi dari tombolnya. Oke, jadi itu dulu untuk penjelasannya. Mudah-mudahan berguna. Jangan lupa ya, klik subscribe dan like biar channelnya Mika Hizkia nambah. Oke, nanti ikutin video-video berikutnya ya tentang Arduino. Oke.